Sepanjang tahun ini kita akan berbicara soal terpujilah Tuhan. Seumur hidupku, ku ingin memujimu. Itu yang kita nyanyikan. Sepanjang hidup kita akan memuji Tuhan. Tetapi itu Tuhan perintahkan sebenarnya ya. Sepanjang hidup kita, haruslah kita memuji Tuhan. Saya mendengar satu khotbah. Sudah lama sekali khotbah. Sekitar tahun 2008. Nggak terlalu lama ya. Saya anggap sudah lama. Saya mendengar khotbah itu. Dan itu khotbah saya sendiri. Jadi dulu kan direkam ya, agak dipakai video. Jadi saya dengar, oh iya ya, saya pernah bilang gitu ya. Saya akan memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Saya akan tetap berada di kaki Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika saya terima sesuatu dari saya, terpujilah Engkau Bapa. Ketika saya akan bilang, terpujilah Engkau Bapa. Dan ketika saya menerima sesuatu yang tidak baik sekalipun, saya akan datang padanya dengan air mata. Saya akan datang padanya dengan hati yang hancur dan bilang, terpujilah Engkau. Karena saya ada di tangan. Itu tahun 2008. Tahun ini kita akan bicara tentang terpujilah Allah. Bapa yang mulia. Kita sudah baca tadi dan mendengar. Kita tidak akan bahas sekaligus hari ini. Karena kalau kita bahas, lama. Ada banyak sekali doktrin di sini, ada banyak sekali teologi yang akan kita bahas. Tapi mari kita mau bicara yang praktis saja. Saya mengajak saudara untuk melihat ayat 3 dulu. Ya, ayat 3. Ayat 1-3, tapi poinnya ada di ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita sekat rohani di dalam surga. Bapa Tuhan yang dalam mengaruniakan kepada kita segala berkat di sorga, di dalam sorga. Saudara merasakan enggak berkat? Rasa ya? Setiap saat ya. Setiap saat bangun pagi kita bilang terima kasih Tuhan, saya bisa bangun dengan tubuh yang diberkati. Pulang dalam perjalanan tempat kerja, Tuhan jaga saya tiba dengan selamat. Saya akan bertemu dengan orang, akan bicara dan seterusnya. Dan setelah pulang di rumah, pas setelah saudara turun dari mobil atau setelah mobil parkir, saudara turun dari mobil melangkah masuk ke dalam rumah, pasti saudara akan bilang pada Tuhan, terpujilah Engkau, terima kasih Engkau sudah jaga saya dan tiba dengan selamat. Itu pengalaman hidup kita sampai detik ini. Ya kan? Kalau ke depan masih seperti itu enggak? Tidak pernah berubah. Ya. Tuhan akan selalu jaga kita. Tuhan akan pelihara kita. Dalam keadaan apapun kita akan bilang pada Tuhan, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Itu kata yang biasa. Sebenarnya kata yang biasa. Yang sering kita dengar. Ayo puji Tuhan. Nyanyi kan? Saudara, tidak semua lagu itu memuji Tuhan. Ya kan? Ada lagu permohonan kan? Ada pengajaran di situ kan? Ada apa lagi? Ada ajakan, ada penginjilan kan? Tapi kita selalu bilang, ayo kita puji Tuhan. Karena menurut kita kalau menyanyi itu memuji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak hal yang kita bilang terpujilah Tuhan. Dan kita mulai dari hal yang paling kecil. Apa? Apa yang paling kecil yang selalu kita bilang, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kecil ya. Ada nggak hal kecil yang kita bilang terima kasih pada Tuhan? Banyak? Nggak ada yang kecil sebenarnya. Benar ya? Yang kecil apa sih? Yang kecil itu apa? Apa yang kecil yang kita bilang terima kasih pada Tuhan? Nggak ada. Karena nggak ada yang kecil dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi yang kecil kepada saudara. Karena Tuhan itu besar. Tuhan nggak pernah memberi yang kecil, kalau dia beri selalu besar. Sehingga kalau kita bilang terpujilah Tuhan, karena masih banyak hal yang ada di dalam kita yang Tuhan beri. Ya.
Kenapa kalau ada masalah, saya bilang yang tahun 2008 itu. Kenapa kalau ada masalah kita bilang terpujilah Tuhan? Kenapa? Karena masih banyak hal indah yang Tuhan beri pada kita. Kalau cuma ada hal kecil kita bilang ini cuma kecil. Puji, terpuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Masih banyak hal lain yang Tuhan berikan pada saya. Ada banyak hal. Saya pernah sakit, tapi setelah itu saya sembuh. Terima kasih Tuhan. Saya sakit panjang dan setelah itu sembuh. Terima kasih Tuhan. Saya ada pergumulan dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya. Waduh, sulit sekali, Pak. Kok bisa Tuhan berkati dan saudara masih hidup, saya masih hidup, kita masih hidup. Dan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah memberi hal-hal kecil kepada kita. Tidak pernah. Karena Tuhan kita besar. Kalau Tuhan itu besar, dia tidak pernah memberi hal kecil kepada kita. Sehingga pantas kalau kita bilang, terpujilah Tuhan. Ya. Coba saudara hitung. Kecil-kecil yang Tuhan beri. Apa yang kecil coba? Apa? Yang selalu kita bersyukur. Pagi-pagi bangun dengan tubuh yang diberkati kan? Ya. Terima kasih bangun Tuhan. Saya bangun dengan tubuh yang diberkati. Kecil itu? Coba bayangkan saudara kalau malam itu saudara lagi tidur nggak nafas. Memang saudara kita memang ngatur apa malam waktu kita tidur. Kita malah nggak tahu lagi bernafas apa enggak. Mana ada orang bangun, puji Tuhan masih nafas. Kan enggak. Saudara tidur, kita tidur, saya tidur. Dan bangun pagi, terima kasih Tuhan. Saya tidur loh Tuhan tadi malam. Kalau Tuhan nggak jaga, sudah lewat saya. Saya tidur loh Tuhan tadi malam. Kunci, ternyata pintu nggak dikunci. Ya kan? Nggak ada maling Tuhan. Terima kasih. Dan seperti itu kan? Apa itu hal kecil? Enggak. Cuma bilang terima kasih atau tiba dengan selamat sampai di tempat ibadah, pulang di rumah itu saudara pulang dan bilang terima kasih Tuhan sudah jaga. Apa itu hal kecil? Saudara tahu Daud bilang apa? Nyawa saya, hidup saya cuma selangkah dari maut. Sepanjang jalan kita maut mengintai. Dan kalau kita tiba dengan selamat karena Tuhan yang menjaga kita. Hal kecil. Tapi Tuhan menjaga kita. Tiba-tiba, aduh ini besok masak apa? Bagaimana? Kan ibu-ibu suka pusing itu ya. Besok masak apa? Bagaimana? Pas lihat beras, ya tinggal 3 karung. Ya kan? Bukan karung ada isi beras enggak? 3 karung. Karungnya ada 3 di situ. Aduh gimana ya? Pernah begitu? Pernah ya? Ombak besar, laut, aduh bagaimana ada ikan terpaksa ke Indomaret kan, ikan kaleng kan saudara nggak perlu mancing kan, langsung ada 2 ekor, 3 ekor, kan gitu ya. Ya kecuali sayur kangkung, refor jangan karena ada dari, ya kan? Berpikir kan bagaimana besok. Lalu setelah lewat hari itu, ini tinggal dikit, lalu masih hidup. Kita lihat ke belakang, Tuhan, luar biasa Tuhan. Tuhan sediakan makanan atau sediakan nafas? Saya masih makan atau saya masih bernafas? Saudara lihat lupa ucapan syukur itu. Lihat makanan puji Tuhan, lupa lagi bernafas. Bisa mengerti kan? Iya ya. Terima kasih Tuhan ada makanan. Waduh kalau sampai nggak ada makanan, mati saya. Salah Ibu. Kalau sampai nggak bernafas, nah itu tamat. Iya kan? Ya. Kalau nggak ada nafas, tamat saya. Coba saudara pernah hitung satu hari berapa kali bernafas? Mulai ntar malam catat. Itu tugas. Minggu depan kita diskusi sama-sama. Siapa yang terlalu cepat, siapa yang lambat nafasnya. Ada orang supaya lama mati dia simpan nafasnya. Dia bilang, Tuhan malam ini tolong saya jangan nafas dulu supaya panjang umur saya. Saya mau tidur, tolong nafas saya diambil dulu, nanti balikin pagi-pagi. Nggak ada kan? Ada banyak hal yang kita terima dari Tuhan dan kita bilang terpujilah Tuhan, tapi ada yang kita lupa, yaitu kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Apa cuma sampai di situ? Bagaimana kalau saya bernafas dan setelah ujung dari nafas itu saya selesai? Saudara tahu kak, masih mau kemana kita sudah itu? Ada satu yang lebih besar. Nggak ada yang besar ya tadi.
Ada satu yang sangat besar, nggak ada yang besar ya tadi ya. Yang bukan cuma di dunia ini, dibilang di sini. Yang mengaruniakan kepada kita berkat, segala berkat di surga. Ya. Dan itu yang selalu kita lupa. Kita tiap jalan, saya ini ada tempat di surga. Terima kasih Tuhan, tahun 2023. Surga makin dekat dengan saya. Atau makin jauh? Coba, saudara. Semakin tahun bertambah kita makin dekat ke surga atau makin jauh? Makin dekat. Senang nggak saudara nanti mau tiba di sana? Senang. Ya kan? Itu yang kita tunggu kan? Tuhan, jika bisa Tuhan, sebelum masa sengsara besar, sebelum antikristus berkuasa, angkatlah kami ke surga. Kan gitu? Ada yang berdoa begitu nggak? Ibu Ratna kencang banget. Ya, Tuhan, jika bisa saya tidak mengalami kematian, saya diangkat oleh Tuhan ke surga. Kenapa? Karena punya keyakinan itu ya. Yaitu ada segala berkat di dalam surga. Benar? Dan itu nafas aja lupa apalagi surga. Ya kan? Ya, pernah nggak saudara cek sendiri nafas saudara? Pernah lagi jalan? Masih ada nafas, puji Tuhan. Nggak ada, nggak pernah kan? Saudara main hidup aja kan? Jalan saja kan? Ya? Tuhan ada di mana ya Tuhan? Kalau kita lagi jalan nih hidup kita, Tuhan ada di mana ya? Ada di mana Tuhan? Ya, kita pernah tanya Tuhan, apakah Engkau masih bersama dengan saya? Apakah Engkau menjaga saya? Apakah Engkau pelihara saya sekarang? Seperti itu? Enggak. Ya. Kenapa? Karena kita sangat tahu kita bersama dengan Tuhan. Tahu kan? Ya kan? Kalau kita nggak tahu bersama dengan Tuhan, ketakutan kan? Orang nggak tahu bersama dengan Tuhan saja, dia sangat yakin kalau dia tahu dia bisa melakukan sesuatu. Saya bisa melakukan sesuatu, saya pasti berhasil. Padahal dia tidak pernah tahu siapa yang menentukan langkah hidupnya. Ya, ini langsung aplikasi ini, saya belum bahas ayatnya kan ya. Tapi sudah ngerti kan ya? Nah, kita mau cepat amin ini, karena tadi malam kan tidur jam 2 ya. Paling kurang jam 1 kan, selamat tahun baru, kan gitu ya. Pas ketemu cuek. Benar nggak? Tadi malam selamat tahun baru, sejarah waktu ketemu, selamat tahun baru ya. Cuma sampai di kata-kata. Ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus bilang gini kepada jemaat di Efesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Kepada siapa surat ini? Orang-orang kudus di Efesus. Di BSD? Orang-orang kudus. Iya. Kenapa orang kudus? Orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Oke lah, kita bukan orang kudus di Efesus. Tapi kita adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya? Jadi saudara orang-orang apa? Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kalau sejak orang di Efesus percaya Tuhan seperti saya, maka saya adalah orang-orang di dalam Kristus yang percaya dan sama dengan mereka statusnya, yaitu orang-orang kudus. Ya? Ya kan? Kenapa jadi orang kudus? Kenapa? Kenapa jadi orang kudus? Karena dulu kotor kan? Iya ya. Dulu kudis kan? Dulu jorok kan? Nggak bagus ya kalau bilang kita adalah orang-orang jorok. Kita orang-orang hina kan? Kita orang-orang durhaka kan? Kita orang-orang berdosa kan? Kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kan? Kita adalah orang-orang yang setiap hari menghina Tuhan kan? Kita adalah orang-orang yang setiap hari mengabaikan Tuhan padahal dia baik kan? Itulah kita. Tetapi Dia dalam Kristus Yesus menjadikan kita orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga.